Selamat datang. Ini adalah kisah luar biasa tentang seorang pemuda yang dipilih oleh Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, untuk menjalani takdir yang lebih besar. Perjalanan Jaka membawa kita pada kekuatan, kebijaksanaan, dan keseimbangan antara dunia manusia dan dunia laut. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi pantai selatan Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Ia dikenal sebagai pemuda yang tampan, cerdas, dan pemberani. Jaka berasal dari keluarga nelayan sederhana, namun ia selalu merasa bahwa nasibnya akan lebih dari sekadar menjadi nelayan. Di tengah ketenangan desa, Jaka seringkali melamun, merenung tentang hidupnya yang terasa begitu biasa, seolah-olah ia dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap sore, setelah ia membantu ayahnya menarik jaring ikan, Jaka sering berjalan-jalan sepanjang pantai. Ombak yang berdebur keras dan angin yang berhembus kencang selalu membawanya ke dalam dunia khayalannya. Ia sering mendengar cerita-cerita lama yang diceritakan oleh orang tua desa tentang seorang ratu cantik yang menguasai pantai selatan. Ratu ini, yang dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul, dikatakan memiliki kekuatan luar biasa dan menjadi penjaga laut yang tak terduga. Suatu malam yang gelap, ketika langit dipenuhi bintang dan angin malam berhembus dingin, Jaka memutuskan untuk berjalan lebih jauh dari biasanya, menuju pantai yang lebih sepi dan sunyi. Ia selalu merasa ada sesuatu yang menarik dirinya ke arah sana, seolah pantai itu menyimpan sesuatu yang ia tak mengerti, namun begitu memanggil hatinya. Jaka berjalan menyusuri pantai hingga ia sampai di sebuah batu besar yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai tempat yang sakral. Di sana, banyak orang yang datang untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Nyi Roro Kidul. Jaka, meskipun tidak begitu percaya pada mitos dan cerita rakyat, merasa bahwa ia harus datang dan melihat sendiri. Ia berdiri di atas batu besar itu, menghadap laut yang gelap dan penuh misteri. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Gelombang ombak yang biasanya keras kini terdengar lembut, seolah ada suara halus yang datang dari kedalaman laut. Angin malam semakin kencang, dan tiba-tiba, dari balik kabut di laut, muncul sosok wanita yang sangat cantik. Rambut panjangnya terurai, mengenakan gaun hijau yang berkilau, seakan-akan menyatu dengan laut itu sendiri. Matanya yang tajam memancarkan cahaya hijau, dan kulitnya yang putih bersinar seolah memiliki daya tarik magis. Jaka tertegun. Ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi atau benar-benar melihat sosok tersebut di hadapannya. Sosok wanita itu melayang mendekat, dan suara lembutnya terdengar seperti suara angin yang berbisik di antara riak ombak. "Anak muda, apa yang kau cari di sini di malam yang gelap ini?" Jaka merasa seolah dunia di sekitarnya berhenti berputar. Ia hanya bisa menatap wanita itu dengan heran dan kebingungan. Aku hanya datang untuk melihat," jawab Jaka, suaranya sedikit gemetar. Wanita itu tersenyum lembut, namun ada kekuatan misterius yang mengalir dari senyumnya. "Apa yang kau cari lebih dari sekedar melihat, anak muda? Pantai ini, laut ini, adalah bagian dari hidupmu yang tidak bisa kau hindari. Kamu adalah bagian dari dunia ini, dan dunia ini akan memanggilmu suatu hari nanti." Jaka merasa kata-kata itu seperti sesuatu yang lebih dari sekadar ramalan, lebih seperti sebuah panggilan. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi ada perasaan kuat dalam dirinya yang mengatakan bahwa sosok di depannya adalah sesuatu yang lebih dari sekadar wanita biasa. Ia merasa, entah bagaimana, ada hubungan antara dirinya dan wanita itu. Wanita itu melangkah lebih dekat, dan tiba-tiba, Jaka merasa seperti ada energi yang mengalir ke tubuhnya, membuatnya merasa lebih kuat, lebih hidup, namun juga sedikit takut. "Aku adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Aku datang bukan untuk menakutimu, tetapi untuk memberimu sebuah pilihan. Ada jalan yang terbuka untukmu jika kamu siap untuk melangkah. Namun, itu akan mengubah hidupmu selamanya." Jaka terdiam,
bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi, tapi ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh wanita itu. Apa yang dimaksud dengan pilihan? Tanya Jaka dengan suara bergetar, hampir tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan mata yang dalam, seakan bisa membaca isi hatinya. Pilihan untuk bersama aku, untuk menjadi bagian dari dunia laut yang abadi, atau memilih hidup seperti yang telah kamu jalani selama ini. Namun, jika kamu memilih untuk bersama aku, kamu harus meninggalkan segala yang kamu tahu. Hidupmu akan berubah, dan kamu akan menjadi bagian dari dunia yang penuh kekuatan dan misteri. Jaka merasa sebuah ketegangan dalam dirinya. Ia merasa seperti ada dua dunia yang bertarung di dalam dirinya. Di satu sisi, ada kehidupan yang biasa, yang dikenal, yang penuh dengan kenangan masa kecil, keluarga, dan desa. Namun, di sisi lain, ada dunia yang penuh dengan kekuatan luar biasa, dunia yang misterius dan mengundang, yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Setelah beberapa saat terdiam, Jaka akhirnya berkata, "Apa yang harus aku lakukan?" Nyi Roro Kidul tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Jaka melihat ekspresi lembut di wajahnya. "Tunggu di sini, dan aku akan menunjukkan jalanmu. Pilihanmu akan segera datang, dan hanya kamu yang bisa menentukan nasibmu." Setelah itu, wanita itu menghilang begitu saja, seolah lenyap ditelan ombak yang datang menyapu pantai. Jaka berdiri di sana, bingung, namun ada perasaan baru yang muncul dalam dirinya. Ia merasa bahwa hidupnya telah berubah malam ini. Entah bagaimana, ia tahu bahwa pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul adalah awal dari sesuatu yang besar, yang akan mengubah segalanya. Pagi berikutnya, Jaka terbangun di rumahnya, namun hatinya tidak tenang. Meskipun matahari sudah terbit dan segala sesuatunya tampak seperti biasa, Jaka merasa bahwa dunia yang ia kenal telah berubah. Ia masih teringat jelas dengan sosok Nyi Roro Kidul yang muncul dari lautan gelap malam tadi, dan kata-kata yang diucapkannya tentang sebuah pilihan. Perasaan tidak biasa itu terus mengganggunya sepanjang hari, dan ia merasa seolah ada panggilan kuat yang tidak bisa ia abaikan. Setiap kali Jaka melihat laut, ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya ke sana. Suara ombak yang berdebur, bau garam udara laut, dan kilauan matahari yang menyinari permukaan air, semuanya terasa memanggilnya, seperti jalinan takdir yang tak bisa dihindari. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke pantai, kembali ke tempat itu, meskipun hatinya diliputi oleh kebingungan dan keraguan. Hari itu, Jaka tidak bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa. Ia merasa seolah langkah-langkahnya sudah diarahkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Tanpa berkata apa-apa pada keluarganya, ia memutuskan untuk kembali ke pantai tempat ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Langkah kakinya terasa ringan, tetapi hatinya penuh dengan kegelisahan. Ia tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil akan mengubah seluruh hidupnya. Sesampainya di pantai, Jaka berjalan menuju batu besar yang dulu ia datangi malam itu. Suasana pantai tampak tenang, namun Jaka merasakan ketegangan yang kuat mengalir di tubuhnya. Laut yang luas tampak begitu menenangkan, tetapi entah mengapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, sebuah kekuatan yang menunggu. "Anak muda, kamu kembali," suara lembut itu terdengar begitu jelas di telinganya, dan Jaka langsung menoleh ke arah laut. Di sana, di balik kabut yang mulai menghalangi pandangannya, tampak sosok wanita yang sama seperti malam sebelumnya. Nyi Roro Kidul muncul dengan gaun hijau berkilau yang seolah menyatu dengan lautan. Kali ini, ia tidak hanya sekadar tampak cantik, tetapi ada aura misterius dan kuat yang menyelubungi dirinya. Jaka merasa hatinya berdebar lebih cepat. Aku tidak tahu apakah aku siap," kata Jaka, suaranya hampir tidak terdengar.
Apa yang akan terjadi padaku jika aku memilih untuk mengikuti jalan ini? Aku tidak ingin meninggalkan semuanya yang aku kenal. Nyi Roro Kidul memandangnya dengan lembut, seolah memahami kebingungannya. Jaka, anak muda yang penuh dengan kebingungan. Hidupmu telah dipilih untuk perjalanan ini. Kamu dilahirkan untuk menjadi bagian dari dunia kami, dunia yang tak terjangkau oleh orang biasa. Laut ini adalah rumah yang kau tak kenal, namun hati dan jiwa-mu sudah lama terikat padanya. Pilihan itu bukan hanya tentang meninggalkan dunia yang kamu kenal, tetapi tentang memahami tujuan sejati hidupmu. Jaka terdiam. Kata-kata itu begitu mendalam dan penuh makna. Ia merasa seolah-olah Nyi Roro Kidul sedang berbicara langsung dengan hatinya, membuka tabir kebingungannya. Tetapi, di sisi lain, ia masih merasa ragu. Ia ingin melindungi keluarganya, menjalani hidup yang sederhana, dan tetap dekat dengan orang-orang yang ia cintai. Namun, ada panggilan yang kuat yang terus menariknya untuk mengikuti jalan yang lebih besar, lebih misterius. Jaka, jika kamu memilih untuk tetap tinggal di dunia manusia, kamu akan tetap merasakan keterbatasan dan kebingungan. Namun, jika kamu memilih untuk menjadi bagian dari kami, kamu akan merasakan kedamaian yang lebih mendalam. Kamu akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, menjadi bagian dari kekuatan laut yang abadi. Jaka menatap Nyi Roro Kidul dengan tatapan penuh kebingungan. Aku hanya seorang anak muda biasa, Nyi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku takut jika aku memilih jalan ini, aku akan kehilangan semuanya. Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. Tidak ada yang hilang, Jaka. Semua yang kamu cintai di dunia manusia akan tetap ada dalam hatimu. Kamu akan diberkahi dengan kebijaksanaan dan kekuatan untuk melindungi mereka, untuk menjalani takdirmu. Semua yang kau butuhkan untuk menjadi seorang pria yang lebih besar ada dalam dirimu. Aku hanya akan menunjukkan jalan, dan keputusan terakhir ada padamu. Jaka merasakan keputusan yang begitu berat. Laut di hadapannya tampak begitu luas, seperti dunia yang tidak ada batasnya. Tetapi, di sisi lain, hidup yang biasa dan sederhana dengan keluarga dan teman-temannya juga menyimpan kedamaian tersendiri. Apa yang harus ia pilih? Akankah ia memilih jalan yang penuh dengan kekuatan dan misteri, ataukah ia akan tetap tinggal di dunia yang telah dikenalinya? Setelah beberapa lama merenung, Jaka akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, "Aku memilih untuk mengikuti jalan ini, jalan yang lebih besar, jalan yang kau tawarkan. Aku akan menjadi bagian dari dunia yang tak terbayangkan ini." Nyi Roro Kidul tersenyum lebar, matanya berkilau dengan kebanggaan. "Kamu telah membuat pilihan yang tepat, Jaka. Maka dari itu, aku akan membimbingmu dan menjadikanmu bagian dari dunia kami. Bersiaplah, karena hidupmu akan berubah selamanya." Dengan satu gerakan lembut, Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya kepada Jaka. Jaka yang masih kebingungan, tetapi penuh dengan keberanian, menerima tangan itu. Begitu tangan mereka bersentuhan, Jaka merasa seolah ia diselimuti oleh energi yang sangat kuat dan menyeluruh. Laut seolah menyambutnya dengan hangat, dan dalam sekejap, Jaka merasakan tubuhnya seperti mengapung di atas air. Dunia yang biasa ia kenal seakan menghilang, dan ia terhubung langsung dengan kekuatan alam yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Perjalanan baru telah dimulai, dan Jaka tahu bahwa ia telah memilih jalannya. Sebuah perjalanan menuju takdir yang lebih besar, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Jaka merasakan perubahan yang sangat mendalam saat ia berpegangan pada tangan Nyi Roro Kidul. Dalam sekejap, dunia yang dikenalnya seakan menghilang. Semua yang ada di sekitarnya, pantai, batu besar, dan langit biru, terganti dengan gelombang lautan yang luas, ombak yang berdebur lembut, dan kedalaman yang tak terhingga. Jaka merasa seolah ia berada di dalam dunia lain,
dunia yang begitu jauh berbeda dari kehidupan yang ia jalani sebelumnya. Suasana yang tenang dan misterius menyelimuti dirinya. Tubuhnya merasa ringan, seolah mengapung di dalam air yang begitu jernih dan dalam. Di sekelilingnya, segala sesuatu tampak berkilauan, dan Jaka bisa merasakan kekuatan alam yang begitu kuat mengalir melalui dirinya. Lautan, yang tadinya tampak begitu menakutkan dan tidak terjangkau, kini terasa begitu dekat dan penuh kehidupan. Angin laut yang semula kencang dan dingin kini terasa lembut, membawa aroma harum yang mengingatkannya pada sesuatu yang sangat kuno dan penuh keindahan. Nyi Roro Kidul, yang kini berdiri di hadapannya, memandangnya dengan senyuman lembut. "Selamat datang di dunia kami, Jaka. Ini adalah dunia yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dunia yang penuh dengan kekuatan, keindahan, dan rahasia yang tidak bisa diungkapkan oleh manusia biasa." Jaka menatap sekelilingnya dengan takjub. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di tempat seperti ini. Semua terasa begitu berbeda, dan aku merasa seperti berada di dunia yang benar-benar baru. "Ini adalah dunia yang selalu ada, Jaka," jawab Nyi Roro Kidul dengan suara lembut. "Dunia ini adalah bagian dari alam semesta, namun hanya sedikit yang bisa merasakannya dengan cara yang seperti ini. Kau adalah bagian dari kami sekarang. Namun, hidupmu di sini tidak akan sama seperti sebelumnya." Jaka merasa kagum, tetapi di dalam hatinya ada perasaan cemas yang muncul. "Apa yang harus aku lakukan di sini? Aku tidak tahu bagaimana hidup di dunia ini. Aku hanya seorang pemuda biasa." Nyi Roro Kidul menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Kamu bukan lagi pemuda biasa, Jaka. Kamu telah memilih untuk menjadi bagian dari kami, dan itu berarti kamu akan memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Di dunia laut ini, kamu akan belajar untuk mengendalikan kekuatan tersebut, tetapi kamu juga akan mempelajari banyak hal baru tentang diri kamu sendiri." Nyi Roro Kidul melambai ke arah laut, dan Jaka merasa seolah-olah ia diajak untuk mengikuti langkahnya. Mereka berjalan menyusuri dasar laut yang jernih dan penuh dengan kehidupan. Ikan-ikan warna-warni berenang di sekitar mereka, sementara tanaman laut yang indah tumbuh di sepanjang dasar laut. Jaka merasa terpesona, seolah ia berada di dunia magis yang hanya bisa ditemukan dalam cerita-cerita legenda. "Di dunia ini, kamu akan belajar tentang keseimbangan," kata Nyi Roro Kidul, mengarahkan Jaka ke sebuah tempat di dalam laut yang dipenuhi dengan cahaya. Kekuatan yang ada di sini tidak hanya tentang mengendalikan elemen-elemen alam, tetapi tentang menjaga keseimbangan antara semua hal yang ada di dunia ini. Setiap tindakan yang kamu ambil akan memengaruhi dunia sekitar kamu, baik di laut maupun di darat. Jaka mengangguk, mencoba mencerna kata-kata Nyi Roro Kidul. "Bagaimana aku bisa belajar semua ini, Nyi? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan." Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. "Kamu akan dilatih. Di sini, kita tidak hanya mengajarkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan. Kekuatan yang besar harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang dunia ini. Kamu akan berkenalan dengan makhluk-makhluk laut yang bijaksana, yang akan mengajarkanmu tentang alam dan kekuatan yang ada di dalamnya." Mereka terus berjalan, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah gua yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gua itu dipenuhi dengan batu-batu berkilau yang memantulkan cahaya dari dalam laut. Di dalam gua, Jaka melihat makhluk-makhluk yang luar biasa, seperti naga laut, kura-kura raksasa, dan berbagai makhluk laut lainnya yang sangat tua dan penuh kebijaksanaan. Semua makhluk ini memandangnya dengan tatapan yang penuh arti. "Ini adalah tempat di mana kamu akan belajar tentang dunia ini," kata Nyi Roro Kidul, mengarahkan Jaka ke sebuah batu besar di tengah gua. "Di sini, kamu akan dilatih oleh para penjaga laut, makhluk-makhluk yang telah lama melindungi alam ini. Mereka akan mengajarkanmu cara menggunakan kekuatan laut dengan bijak,
dan bagaimana menjaga keseimbangan antara dunia laut dan daratan. Jaka merasa terhormat dan cemas pada saat yang sama. Ia tahu bahwa hidupnya sekarang akan sangat berbeda. Namun, di dalam hatinya, ada keyakinan baru, keyakinan bahwa ini adalah jalannya menuju kehidupan yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih penuh arti. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk belajar dan tumbuh menjadi sosok yang lebih besar dari dirinya yang dulu. Sejak hari itu, kehidupan Jaka berubah sepenuhnya. Ia dilatih oleh makhluk-makhluk laut yang bijaksana, yang mengajarkannya bagaimana berkomunikasi dengan laut, mengendalikan gelombang, serta bagaimana melindungi dunia dari ancaman yang tak terlihat. Setiap hari, Jaka semakin mengerti bahwa kekuatan yang ia miliki tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menjaga keseimbangan dunia yang lebih besar. Namun, meskipun ia sudah mendapatkan kekuatan luar biasa, Jaka tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tahu bahwa kehidupannya yang baru akan membawa tantangan besar, dan ia harus siap menghadapi semuanya dengan kebijaksanaan yang telah ia pelajari dari dunia laut yang abadi ini. Setelah berbulan-bulan berlatih di dunia laut yang luas dan penuh dengan misteri, Jaka mulai memahami dan menguasai kekuatan yang diberikan oleh Nyi Roro Kidul. Ia belajar cara berkomunikasi dengan makhluk-makhluk laut, bagaimana mengendalikan gelombang dan pasang surut laut, serta mengerti bahwa kekuatan laut tidak hanya berkaitan dengan elemen air, tetapi juga dengan keseimbangan alam secara keseluruhan. Seiring berjalannya waktu, Jaka merasa semakin kuat dan bijaksana. Namun, meskipun ia telah menjadi bagian dari dunia laut, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa gelisah. Ia seringkali teringat pada keluarganya di desa, pada tanah yang ia tinggalkan, dan pada kehidupan yang ia tinggalkan begitu saja. Meskipun dunia laut penuh dengan kekuatan dan keindahan, hatinya selalu merasa rindu akan kehidupan di daratan. Pada suatu hari, saat Jaka sedang berdiri di tepi laut, mengamati ombak yang berdebur, Nyi Roro Kidul datang menghampirinya. Ia tampak tenang, seperti biasanya, dengan gaun hijau berkilau yang menyatu dengan warna laut di sekelilingnya. Wajahnya menunjukkan rasa kebijaksanaan yang dalam, namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya kali ini. Jaka, suara Nyi Roro Kidul terdengar lembut, namun penuh makna. Kamu telah belajar banyak dan menguasai banyak hal. Namun, kehidupanmu di dunia ini tidak akan selamanya berada di sini. Kamu dipilih bukan hanya untuk menguasai kekuatan laut, tetapi untuk membawa keseimbangan antara dunia manusia dan dunia alam. Saatnya tiba untuk kembali ke dunia manusia. Jaka menatap Nyi Roro Kidul dengan mata penuh pertanyaan. Apakah aku harus kembali ke sana, Nyi? Apakah aku harus meninggalkan dunia ini yang telah memberiku begitu banyak? Nyi Roro Kidul tersenyum lembut, dan ada kehangatan dalam senyumnya yang membuat Jaka merasa nyaman. Tidak ada yang bisa menghindari takdirnya, Jaka. Kamu adalah bagian dari kedua dunia, dunia laut yang penuh kekuatan dan dunia manusia yang penuh dengan tantangan. Kamu diberi kemampuan untuk menjaga keduanya. Dunia manusia membutuhkanmu, dan dunia laut juga membutuhkanmu. Kamu tidak hanya dilahirkan untuk menjadi pemimpin laut, tetapi juga untuk melindungi dan mengajarkan manusia cara hidup yang seimbang. Jaka merenung sejenak. Ia merasa sebuah panggilan yang kuat, tetapi juga kesedihan. Kehidupan di dunia laut telah memberinya banyak kebijaksanaan, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa selamanya tinggal jauh dari orang yang ia cintai. Dunia manusia juga membutuhkan peranannya. Bagaimana aku bisa menjalani kedua dunia, Nyi? Tanya Jaka, sedikit ragu. Aku merasa aku tidak akan bisa kembali dengan cara yang sama. Apa yang akan terjadi pada dunia manusia jika aku pergi begitu saja? Nyi Roro Kidul memandang Jaka dengan tatapan yang penuh makna. Kamu harus membawa pengetahuan dan kekuatan yang kamu pelajari di sini kepada mereka yang ada di daratan.
Kamu harus mengajarkan mereka untuk menjaga keseimbangan, agar mereka tidak merusak dunia yang telah memberinya kehidupan. Itu adalah takdirmu, Jaka. Keseimbangan antara kedua dunia ada di tanganmu. Dengan kata-kata itu, Jaka merasa seolah-olah sebuah beban besar jatuh ke pundaknya. Ia tahu bahwa apa yang Nyi Roro Kidul katakan benar. Ia tidak hanya dilatih untuk menjadi bagian dari dunia laut, tetapi juga untuk kembali dan memberikan kontribusi kepada dunia manusia. Meskipun hatinya berat, Jaka tahu bahwa takdirnya telah dipilih. "Saya siap, Nyi," jawab Jaka dengan suara yang penuh tekad. "Saya akan kembali dan menjalani peran saya untuk kedua dunia ini. Saya akan menjaga keseimbangan yang telah diberikan kepada saya." Nyi Roro Kidul tersenyum, senyuman yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. "Pergilah, Jaka. Dunia manusia menunggumu. Ingatlah selalu bahwa kekuatan sejati datang dari menjaga keseimbangan dan menghormati alam." Dengan itu, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan angin laut yang lembut membawa Jaka ke permukaan laut. Dalam sekejap, ia kembali ke tepi pantai, tempat pertama kali ia bertemu dengan Ratu Laut Selatan. Lautan yang luas tampak begitu damai, tetapi Jaka tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Setelah kembali ke desa, Jaka kembali ke keluarganya, tetapi ia tidak lagi sama. Ia bukan hanya seorang pemuda biasa, tetapi seseorang yang telah dilatih untuk menjaga keseimbangan alam. Kehidupan manusia dan dunia laut kini menjadi satu kesatuan dalam hatinya, dan ia tahu bahwa perannya adalah untuk melindungi keduanya. Jaka tidak hanya menjadi seorang pemuda yang kembali ke desa untuk menjalani hidup biasa, tetapi ia menjadi seorang pelindung. Ia mengajarkan kepada penduduk desa bagaimana menjaga keseimbangan antara alam dan manusia, bagaimana tidak merusak laut, dan bagaimana hidup berdampingan dengan alam tanpa mengambil terlalu banyak darinya. Ia mengajarkan mereka untuk menghormati laut, menghormati Nyi Roro Kidul, dan menjaga tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Selama bertahun-tahun, Jaka menjadi tokoh yang dihormati, bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk-makhluk laut. Ketika badai datang, ia tahu bagaimana menenangkan laut. Ketika desa menghadapi bencana, ia bisa merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul dan memohon agar kedamaian tetap terjaga. Jaka menjalani hidupnya dengan penuh kebijaksanaan dan kekuatan, menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Jaka. Jika kisah ini menginspirasi, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi cerita-cerita penuh makna.